Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Zaki Mubarak dengan NIM terakhir 106. Hari ini saya akan menjelaskan tentang file system dan navigasi. Apa itu file system? Semua data yang tersimpan di komputer diatur ke dalam file dan directory. File dan directory tersebut tersusun dalam struktur seperti pohon yang disebut system file atau disebut file system. File atau folder hanyalah wadah yang menyimpan file dan directory lainnya. File hanyalah kumpulan data binary mentah dari angka 1 dan angka 1 dan 0. Byte dalam file dapat mewakili apa saja, teks, gambar, video, dan lain sebagainya. Struktur pohon file system dimulai dengan single directory yang disebut root directory dan yang dilambangkan dengan garis miring. Directory root berisi file dan directory yang dapat berisi lebih banyak file dan directory dan seterusnya. Saat kalian membuka terminal directory yang kerja kalian, directory tempat kalian berada akan berada di satu tempat. Biasanya itu adalah directory home. Contohnya seperti ini, home label. Ada garis miring juga untuk rootnya. Terus ada file path. Di file path ada perintah void dan komen berikut void. Komen ini akan memiliki keluaran berupa directory dan path saat kalian berada. Contoh outputnya adalah home label. Ini contohnya. Garis miring pertama mewakili directory root. Ini adalah bagian paling atas dari struktur pohon file system. Bagian selanjutnya home adalah directory di dalam directory root. Bagian terakhir label adalah nama directory di dalam directory home. Selanjutnya adalah parent directories. Command cd change directory. Ini adalah perintahnya untuk masuk ke satu directory. Tetapi bagaimana cara keluar dari directory saat ini? Jawabannya adalah titik 2. Ini adalah alias khusus yang mengacu pada parent directory di atasnya. Digunakan untuk naik ke satu tingkat dalam struktur directory. Jalankan komennya yang tadi cd jadi cd titik 2. Lalu coba kalian cek dengan void atau ls. Sekarang kalian pindah satu tingkat ke atas. Kalian juga bisa pindah 2 tingkat ke atas dengan menambah 2 titik lagi. Seperti ini, cd titik 2 terus kasih miring titik 2 lagi. Terus selanjutnya ada absolute versus relative path. Relative path atau path relatif saat ini berada di dalam directory vehicle tingkat atas. Jalur directory ke file mustang.txt adalah ini contohnya cars port mustang.txt. Namun ketika kita berada dalam directory cars, jalur relatif ke file mustang.txt hanyalah port mustang.txt. Ciri-ciri relative path adalah diawali dengan garis miring menggunakan titik 2 untuk naik ke parent directory bergantung pada posisi saat ini. Terus itu aja tidak absolute path atau absolute. Absolute path adalah jalur yang dimulai dari sistem file root pada sistem seperti mirip Unix, seperti ada macOS atau Linux. Root dilambangkan dengan garis miring. Jadi jika directory vehicle berada di sistem file root, jalur absolute ke file master itu adalah vehicle, garis miring, vehicle, terus cars, port, mustang.txt. Jadi saat berada dari port, kita dapat menggunakan salah satu dari berikut ini. Vehicle, cars, port, mustang.txt. Terus ada cirinya adalah selalu diawali dengan garis miring, tidak menggunakan double titik, tidak tergantung pada posisi saat ini. Selanjutnya adalah manajemen file. Kalian mungkin sudah familiar dengan konsep file dari penggunaan GUI seperti Windows Explorer. Pada dasarnya, file hanya gumpalan data byte mentah dalam sebuah file dan mewakili apa saja, seperti teks, gambar, video, dan lain sebagainya. Dalam manajemen file ada perintah cat. Perintah cat digunakan untuk melihat isi sebuah file singkatan dari concatenate yang merupakan cara lain mengatakan putting together. Nama ini mungkin terasa membingungkan jika kalian menggunakan perintah cat untuk melihat satu file saja, tetapi akan lebih masuk akal jika menggunakan untuk melihat beberapa file sekaligus. Contohnya adalah seperti cat, nama file yang dianukannya, keluarkan outputnya jadi txt dengan txt. Terus itu ada perintah head. Perintah head menciptakan n baris pertama dari sebuah file. Flag min n menentukan n jika kalian tidak menentukan angka menggunakan flag min n, maka angka defaultnya adalah 10. Head min n file 1 plus txt.
Perintah tel mencetak n baris terakhir dari sebuah file. Flag n min n menguntungkan n. Jika kalian tidak menentukan angka menggunakan flag n, maka angka defaultnya adalah 10. Contohnya sama kayak tadi tapi ganti dengan tel. File satunya adalah contoh nama filenya. Terus ada perintah less and more dan more. Perintah more dan less memungkinkan untuk mengisi file satu halaman satu baris sekaligus, seperti kata pepatah less and is more. Dalam konteks perintah-perintah ini, less secara harfiah berarti more. Perintah less melakukan sebuah yang dilakukan perintah more, tetapi juga bisa memiliki banyak fitur. Sebagai aturan umumnya, sekalian sebaiknya menggunakan less daripada more. Contoh inputnya less min n 2023 CSV sebagai contoh filenya. Navigasi dalam less seperti spasi ngurul ke bawah, B kembali ke atas, dengan garis miring Tina mencari kata Tina, Q keluar dari less. Perintah task komen ini akan memiliki keluaran berupa file baru. Contoh task nama file baru, nama file yang baru itu. Perintah make dir sebuah komen ini memiliki keluaran berupa directory baru. Contoh make dir nama directory baru. Perintah make dir min v, contoh ini dapat diberi flag tambahan min v. Dengan kalian bisa membuat directory sampai ke subdirectory-nya. Contoh make dir v dir 1 dir 2 directory 3 gitu. Perintah rm cuman ini digunakan untuk menghapus sebuah file atau directory. Ini secara umum yang mungkin sering digunakan, tapi karena perintah rm langsung menghapus tanpa membuang halusnya dulu ke trash. Contoh hapus file rm nama file. Contoh hapus directory rm min r nama terus nama directory-nya. Terus ada tadi salah, ada rm min r nama directory yang mau dihapus, juga rm itu sebetulnya nama file yang mau dihapus. Perintah rm min i, agar lebih aman kita tambahkan flag min i untuk garis i untuk menampilkan pesan konfirmasi terlebih dahulu sebelum terhapus permanen. Contoh hapus file dan konfirmasi. Rm min i nama filenya, akan muncul pesan rm menginput 3 file nama file. Kalau muncul dengan ini mau dihapus atau enggak. Contoh hapus directory dengan konfirmasi rm min terus tambah ri, i nya tambah r, jadi nama directory-nya. Bahkan sama outputnya kayak gini. Perintah cp. Perintah cp digunakan menyalin file. Contoh cp copy dari namanya coding file py arsip. Simbol ini simbol ini hanya sama halnya dengan home label. Perintah mv digunakan untuk memindahkan file. Perlu diketahui comment v juga bisa dapat difungsikan untuk mengganti nama dari sebuah file atau directory dengan cara tidak ada nama yang sama dalam satu directory. Contoh memindahkan file mv terus ini lambang ini coding nama filenya coding file py arsip. Contoh mengganti namanya adalah mv coding file linux py. Dengan perintah ini nama file py akan berubah jadi linux py. Selanjutnya adalah pencarian teks. Perintah find di Linux digunakan untuk mencari file dan directory berdasarkan nama, tipe, ukuran, tanggal, atau kondisi lainnya. Perintah ini memindai directory yang ditentukan dan subdirectory-nya untuk menemukan file yang sesuai dengan kriteria yang diberikan. Contoh mencari nama file fisik dari directory saat ini dan semua subdirectory-nya adalah ini find titik min name terus tanda petik 2 tugas txt, tanda petik lagi. Selanjutnya untuk mencari file namanya berkaitan dengan txt adalah find titik min name terus tanda petik 2 terus bintang terus titik txt terus tanda petik lagi. Contoh mencari file yang lebih besar dari 512 KB adalah sudo find edge adalah min size plus 12 KB K untuk kilobyte.
Selanjutnya adalah perintah grep. Grep adalah suatu alat yang paling berguna dalam sistem Linux. Perintah ini gunakan untuk mencari kata frasa atau pola tertentu di dalam file teks dan menampilkan bahasa cocok di layar Anda. Terus selanjutnya contoh mencari kata Oscar di file 2023 CSP adalah Oscar tanda petik 2 Oscar tanda petik lagi terus 2023 CSP. Contoh mencari tanpa mengetikkan huruf besar atau kecil, opsi min i, jadi grep min i tanda petik 2 Oscar tanda petik lagi 2023 CSP. Contoh menambahkan file yang berisi string atau pola yang diberikan opsi min rl, grep rl tanda petik shell, yang mencari shell adalah. Selanjutnya adalah perintah history. Saat bekerja di REVL, read eval print loop, sangat membantu untuk dapat melihat perintah yang telah diketik sebelumnya. Dengan begitu, kita dapat mudah menjalankan kembali atau menyalin dan menempelkan ke dalam script. Untuk mencetak reward perintah yang telah diketik di shell, kita dapat menggunakan perintah history. Contoh, yaitu history sendiri. Contoh menggunakan grep 5 plan garis saja, history garis tengah grep ditambah petik core, untuk mencari core. Dan selanjutnya kita lanjutkan ke dalam prakteknya. Oke, ini adalah praktiknya. Pertama adalah VWD. Ini itu hasilnya. Habis itu kita masuk ke CD misalnya CD praktek modul. Ini masuk ke CD. Terus aku copy dia lagi buat ini. Tuh, kita ada anunya, kelihatan anunya. Tuh, kita kembali ke 1.0 Dezaki ini dengan titik 2 kali lagi. Tuh, kembali lagi. Bisa PWD sudah kembali. Habis itu kita masuk lagi praktek modul. Dulu kita kasih cat untuk isi file 1 txt. Itu keluar sudah untuk isi cat itu. Habis itu lanjut ke head, terus head min n 3 file 2. Tuh keluaran ininya mulai dari atas ke bawah, dari baris pertama sampai ketiga. Habis itu ada tail n 3, tinggal kita balik aja, tinggal kita copy aja, tapi ganti dengan tail headnya txt. Tuh, dari keempat, ketiga, kedua. Selanjutnya kita ada less. Kita lihat file 2 txt. Ada masalah dikit. Oh, salah tinggal tadi. N file 2 titik txt. Nah, keluar kayak gitu. N tuh sudah kita keluar. Nanti keluarnya kayak gini. Selanjutnya kita lanjut lagi touch, buat touch ini file baru txt. Jangan terbuat file baru, terus make a deal
terus directory baru. Terus aku membuat, kita tinggal ls, tuh kelihatan directory baru, terus kelihatan ada directory baru, ada sama juga file, nah nih file baru txt. Selanjutnya lagi kita akan remove, hapus, buat file baru itu, file baru .txt, remove, terus kita remove directory r directory baru, terus lanjut ls, tuh udah ada, sudah terhapus. Kita lanjut lagi ke copy cp file 2 txt, terus kita copy ke backup yang file 2 namanya backup txt. Apa salah? Oh, salah. Saya cp file 2 txt backup garis miring file .txt. Salah ini. File 2 backup txt. Oh, salah lagi. cp file 2 .txt backup garis miring file 2 backup txt. Sudah copy. ls backup ini untuk melihat, tuh ada sudah di backupnya, di directory backupnya. Terus kita move catatan .md yang ada di kotak modul ini, md ke backup. Terus kita lihat di ls, kita catatan hilang juga. Terus ls backup ada di sini. Nah, terus kita akan ganti nama backup. Oke, move itu catatan .md backup arsip .md. Terus kita lihat ls backup garis miring arsip jadi arsip md.
Terus kita lihat dari pencarian, find nama di data txt ini txt saya tadi salah ngetiknya, jadi selanjut lagi. Terusnya adalah find titik garis nama data petik 2 dari data titik txt. Nah, mungkin saya lagi salah nih. Nah, ini yang betul. Ada di data txt. Ini adalah yang cari. Bukan itu, salah. Harusnya pakai name. Habis itu kita cari yang pakai txt. Find name, terus kita kasih tanda bintang txt. Oh, jangan lupa titiknya, tanda kurung. Tuh, semuanya keluar txt. Selanjutnya kita ke grep. Kita ke grep buat nama Zaki di data txt. Tuh, nama dari Zaki, nama Zaki. Selanjutnya kita lanjut di grep lagi. Grep i, terus Samarinda di data txt. Tuh, terus kita grab nama di data txt. Tuh, nama, semua nama. Terus kita lanjut ke kota, kota. Itu kota sama direktorinya juga. Di mana filenya. Terus itu history nih, semua historinya. Tuh, history buat misalnya bisa pakai grep seperti ini, mkdir buat direktorinya nih, direktorinya. Dan selesai sudah penjelasan saya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.